Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kita akan mempelajari pelajaran biologi kelas 11. Kali ini kita akan mempelajari tentang sel. Nah, sebagai pendahuluan, mungkin kamu tahu bahwa pada dasarnya tubuh tersusun atas banyak sel yang berukuran mikroskopis. Kemudian sel memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Kemudian beberapa di antaranya dikelompokkan menjadi jaringan tertentu. Nah, berikut adalah beberapa yang akan kita pelajari di dalam bab sel ini. Yang pertama adalah penemuan sel dan teori tentang sel. Yang kedua, kisaran ukuran sel. Kemudian tipe sel, kemudian komponen kimia sel, struktur sel dan fungsi, sistem endomembran, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, mekanisme transport melalui membran plasma, dan pembelahan sel. Jadi itu adalah materi-materi yang akan kita bahas di bab sel ini. Nah, kita lanjutkan dengan pembahasan pertama. Nah, penemuan sel dan teori tentang sel. Nah, sel pertama kali dicetuskan adalah oleh Robert Hooke ya, pada tahun 1665. Nah, sel yang diamati oleh Robert Hooke itu adalah sel dengan menggunakan mikroskop sederhana berupa sel gabus dari dinding sel yang sudah mati. Nah, pada pengamatannya nampak ruang kecil yang kosong, sehingga beliau menampakkan dengan sel. Sel itu adalah selular atau kamar kecil. Itu adalah Robert Hooke. Nah, yang kedua. Nah, penemuan sel ini mulai berkembang ketika Anthony van Leeuwenhoek menjadi orang pertama yang mengamati sel dengan menggunakan mikroskop, yaitu pada tahun 1674. Yang dilihat oleh Anthony van Leeuwenhoek adalah sel yang diamatinya adalah berasal dari Spirogyra atau alga biru di air tawar. Ini seperti gambar ini ya. Ini adalah alga biru Spirogyra. Nah, ini beberapa ilmuwan dan teori sel yang diajukan. Jadi misalnya ada Jean-Baptiste Delamarck 1809 mengatakan bahwa setiap badan hidup merupakan kumpulan daripada sel. Kemudian Ludovus Christian Trevanius dan John Jacob Paul Moldenhauer ini mengatakan individu yang merupakan satuan dari sel-sel. Theodore Dusaucy, sel merupakan elemen fundamental dari organisme. Kemudian ada juga Theodore Swan dan Matthews. Dia mengatakan bahwa sel merupakan unit dasar kehidupan dan setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Ada juga Felix Dujardin. Ini mengatakan bagian terpenting dari sel hidup adalah cairan yang selalu terdapat di dalam sel hidup. Kemudian Johannes Purkinje, protoplasma merupakan cairan di dalam sel. Maksud mengatakan protoplasma merupakan struktur dasar kehidupan yang merupakan bagian terpenting daripada sel. Nah, di sini juga ada beberapa masih pendapat tentang penemuan sel, yaitu Rudolf Louis Carl Virchow. Biasanya dikatakan teori Virchow, Rudolf Virchow. Dia mengatakan sel berasal dari sel sebelumnya atau omniselula selula. Kemudian Robert Brown, dia menemukan inti sel pada sel tanaman anggrek. Nukleusnya memiliki arti penting bagi sel karena pengaturan seluruh aktivitas ini dilakukan di dalam inti sel tersebut. Kemudian R. Strasburger,
mengatakan bahwa setiap inti sel berasal dari inti sel sebelumnya melalui pembelahan. Dan ada lagi C. Bernard. Inti sel merupakan struktur terpenting dari sel yang mengatur seluruh pekerjaan sel. Jadi itu beberapa penemuan atau teori-teori tentang sel dan tokoh-tokohnya. Nah, berdasarkan hasil penemuan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa semua makhluk hidup itu tersusun atas sel. Kemudian, sel merupakan unit fungsional karena sel bisa melakukan semua fungsi kehidupan. Contohnya sintesis protein untuk fisiologis, morfologis, dan sebagainya, bernapas dan sebagainya. Pokoknya semua fungsi makhluk hidup sudah bisa dilakukan oleh sel. Itu yang dikatakan bahwa sel merupakan unit fungsional. Kemudian dikatakan juga bahwa sel merupakan unit struktural terkecil. Ini mempunyai arti bahwa makhluk hidup ini yang menjadi komponen dasar penyusun tubuh makhluk hidup adalah sel. Jadi penyusun makhluk hidup terkecil adalah sel. Itu yang disebut dengan sel merupakan unit struktural terkecil. Artinya bahwa semua makhluk hidup ini tersusun oleh sel-sel. Berikutnya ada yang mengatakan bahwa sel merupakan unit hereditas yang dapat mewariskan sifat genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi ini merupakan penerus atau pewaris sifat genetik dari satu ke generasi berikutnya itu melalui sel. Ini yang disebut dengan sel merupakan unit hereditas. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa karena kemampuan hereditas itu, maka dikatakan bahwa semua sel berasal dari sel sebelumnya. Nah, ini merupakan rangkuman atau kesimpulan yang bisa didapat dari pendapat-pendapat para ahli tadi yang sudah kita bahas di atas. Nah, kemudian kalau dilihat dari ukuran, sel itu bermacam-macam. Nah, sebagian besar sel berukuran 1 sampai 100 mikron, nah, dengan volume 1 sampai 1000 mikron, yaitu 1 mu itu 1/10⁻³ mili. Ini jadi kecil sekali ya. Jadi kamu bisa membayangkan 1 mili itu kalau kamu lihat di penggaris 1 senti dibagi 10. Nah, yang kecil-kecil itu adalah 1 mili. Kemudian dibagi lagi. Kecil-kecil sepersejutannya itu adalah mu. Kemudian ini adalah ukuran sel dalam pengamatan ini karena kecilnya itu, maka dalam pengamatan sel ini diperlukan mikroskop. Jadi ini ada yang kecil sekali ya. Ini sel-sel nih. Sel-sel yang bisa dilihat. Jadi kamu bisa perbandingkan ini manusia misalnya panjangnya 1 meter sampai 10 meter ya, segini angkanya. Nah, sekarang kita lihat makin ke sini makin kecil gitu ya. Itu adalah ukuran sel. Jadi ukuran sel itu sangat kecil, sangat kecil. Nah, kalau dilihat di sini mungkin yang paling agak besar adalah ini sel telur ayam. Sel telur ayam itu 10 sampai 100 milimeter, jadi gede ya. Jadi sampai 10 sentian ya, 10 sentian ini adalah telur ayam. Bayangkan sel yang lain itu sangat kecil. Dan bentuknya juga berbeda-beda. Nah, ini adalah gambaran mikroskop yang bisa digunakan untuk melihat
ukuran sel yang kecil. Mikroskop sendiri ada dua macam, ada mikroskop cahaya, ada mikroskop elektron. Nah, mikroskop cahaya ini jadi untuk melihat benda tersebut, cahaya dilewatkan melalui spesimen dan menembus lensa kaca. Kemudian nanti lensa kaca akan membelokkan atau merefraksi cahaya, kemudian bayangan spesimen diperbesar dan perusian ke mata. Ini biasanya mikroskop cahaya itu digunakan untuk mengkaji spesimen sel hidup. Nah, kemudian ini ada mikroskop elektron, mikroskop itu lebih canggih. Nah, pada mikroskop elektron, cahaya beras elektron dipusatkan ke spesimen. Nah, panjang gelombang yang dihasilkan jauh lebih pendek daripada mikroskop cahaya. Ini digunakan untuk mengkaji spesimen sel mati, khususnya pengamatan organel-organel sel. Itu adalah mikroskop elektron. Nah, mikroskop elektron pun dibagi dua, ada mikroskop elektron transmisi dan mikroskop elektron cahaya. Bedanya, mikroskop elektron transmisi ini digunakan untuk mengkaji struktur ultra internal sel. Kalau yang mikroskop elektron cahaya digunakan untuk mengamati permukaan spesimen permukaan. Kalau yang ini untuk mengkaji internal sel, ya, itu adalah mikroskop elektron. Nah, berdasarkan ada tidaknya membran inti, maka tipe sel ini dibagi menjadi dua. Nah, kamu sudah pelajari dulu di kelas 10, yaitu ada sel yang tergolong sel prokariotik dan sel yang tergolong eukariotik, atau mungkin Indonesia mah bisa disebut ekariotik, ya, eukariotik. Nah, prokariotik, pro itu belum, kariot itu membran inti. Jadi yang organisme sel prokariotik ini materi intinya belum diserubungi oleh membran, jadi materi intinya bisa tersebar, ya. Misalnya cara gambar di atas ini adalah tentang sel prokariotik dari bakteri. Dan sel ekariotik itu adalah sel yang sudah mempunyai membran inti. Berarti dengan kata lain, sel prokariotik itu sel yang belum mempunyai inti. Kemudian kalau eukariotik atau ekariotik itu adalah sel yang sudah mempunyai inti. Contohnya misalnya yang prokariotik itu Archaebacteria, Eubacteria, dan Cyanobacteria. Kalau yang tergolong eukariotik mulai dari protista, fungi, plantae, dan animalia. Itu adalah yang prokariotik, sudah mempunyai inti sebenarnya. Nah, ini tadi yang Ibu sebut bahwa prokariotik belum karion inti, ya. Jadi selnya tidak memiliki nukleus. Kemudian materi genetik, materi intinya terkonsentrasi pada nukleus. Kemudian sel prokariotik memiliki DNA sirkuler, plasmid, ribosom, dan protein, membran plasma, dan dinding sel. Nah, sebagian besar memiliki flagel dan pili. Kemudian diameternya adalah 0,1 sampai 1 mikron. Ya. Nah, kalau ekariot sebenarnya atau kariot inti. Jadi sudah mempunyai inti sebenarnya. Materi genetiknya sudah dibungkus oleh membran inti dan memiliki nukleus sebenarnya. Pada sitoplasma atau daerah antara nukleus dan membran inti, terdapat medium cair yang berupa sitosol dan organel sel yang tidak ada pada sel prokariotik. Diameternya sudah lebih besar, 10 sampai 100 meter. Nah, itulah tentang sel, penemuan sel, dan teori-teori sel. Nah, untuk melatih pemahaman materi ini, silahkan jawab pertanyaan di bawah ini. Dijawab di komentar, ya. 1. Jelaskan yang dimaksud sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup. Yang kedua,
Kenapa juga sel disebut unit fungsional terkecil makhluk hidup? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sel merupakan unit hereditas terkecil makhluk hidup? Yang keempat, tolong jelaskan perbedaan sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Nah, selamat belajar. Sekian dulu untuk pembahasan sel. Kita akan bertemu di bahasan lain, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.